Halo teman-teman, ATLM Indonesia di mana saja berada. Semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Nah, kali ini kita membahas soal-soal latihan ya UAS, ujian akhir sekolah, akhir program ya, UKOM, tryout, SKB bagi ATLM Indonesia ya di channel ATLM Indonesia. Kita tidak terasa ini ya, kita menyambung ke bagian yang lalu di plebotomi berada di posisi 8, sekarang kita nyambung ke bagian 9 untuk diploma 3, diploma 4 yaitu plebotomi pada AGD. Kali ini kita membuat soalnya sebanyak 6 ya. Oh, keliru ini 5 harusnya. Oke teman-teman, mari kita simak soal-soalnya sebagai berikut. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mempelajari ilmu plebotomi di mata kuliahnya Diploma 3, Diploma 4. Oke, kita mulai dengan soal nomor 1. Berikut ini terkait hal-hal plebotomi pada AGD kecuali yang A, tenaga harus terampil, yang B, diperoleh secara anaerobik, kemudian C, diperoleh secara aerobik, kemudian ini D, arteri verifer perkutan yang digunakan, atau yang E, kanula atau kateter arteri. Di sini jawabannya yang kecuali atau bukan itu adalah yang C, diperoleh secara aerobik. Nah, pengambilan analisa gas darah itu diperoleh secara anaerobik. Jadi tidak boleh kontak dengan udara luar. Jadi pada saat ditusuk arterinya, darah masuk, setelah darah masuk dicabut dari arteri, segera jarum tadi ditusukkan ke karet atau ditutup ya, agar tidak kontak dengan udara luar dan dihindarkan adanya gelembung udara. Sehingga secara kuantitatif yang kita ukur itu adalah memang murni darah yang berasal dari arteri yang menggambarkan kondisi oksigenasi, pH dan kandungan CO2 di dalam darah ya. Nah, kira-kira seperti itu kalau yang statement yang sisanya yang 4 ini adalah benar. Jadi harus terlatih ya, terampil ya kan, anaerobik. Arterinya dipilih yang perkutan atau kanula atau kateter arteri. Jadi yang ada dipasangi sejenis jalur kateter impus ya di arteri. Oke, kita pindah ke soal nomor 2. Berikut ini yang bukan tujuan pengambilan darah arteri untuk AGD, analisa gas darah. Yang A, mengukur tekanan O2 dan CO2, status asam basa, oksigenasi. Yang B, menilai kemampuan darah membawa oksigen. Kemudian yang C, menilai kemampuan darah membawa CO2. Yang D, menilai oksigenasi pada pasien-pasien dengan pneumonia, pneumonitis, dan emboli. Sementara yang E, monitoring pasien yang diberi O2 atau ventilator dalam jangka panjang. Nah, sekilas ya dari 5 statement ini semuanya benar ya, tapi ada yang memang harus diteliti benar-benar. Yang bukan di sini adalah statementnya adalah yang C, menilai kemampuan darah membawa CO2, karena arteri itu adalah pembuluh awal ya dari jantung menuju jaringan, sehingga dia harusnya di sini menilai darah membawa oksigen atau oksigenasi yang diperlukan oleh jaringan. Nah, kalau pena ya wajar saja menilai pembuangan CO2 karena di pena itu kaya akan CO2. Jadi kalau arteri kaya oksigen, kalau pena kaya CO2. Jadi seperti itu ya konsepnya. Di sini harus jeli teman-teman melihat mana kata-kata yang janggal di sini ya. Hanya ditambah dengan C ya kan, harusnya O2 jadi CO2, maka ini adalah menjadi jawaban yang bukan atau yang kita ambil sebagai yang benar dari soal ini. Oke ya teman-teman, kita pindah ke soal nomor 3.
Lokasi ya untuk pengambilan darah pada AGD digunakan pada pembuluh darah apa saja ya. Di sini ada 5 kecuali. Yang A arteri radialis, yang B arteri brachialis, yang C arteri femoralis, yang D arteri dorsal pedis, atau vena mediana cubitus. Jadi ini jelas ya teman-teman kata-katanya kecuali, dan pastinya untuk pengambilan darah AGD itu harus menggunakan arteri. Namun arterinya arteri terpilih yang mana arterinya tidak membahayakan tubuh. Jadi arteri-arterinya adalah yang radialis, yang jauh, yang di lengan kan, di kaki, ya kan, di paha misalnya, bukan yang di dekat leher, itu berbahaya. Nah di sini yang jawaban yang opsi yang bukan adalah vena. Jadi di sini arteri keempat-empatnya benar, yang salah adalah vena. Karena vena ini pengambilan darah untuk pemeriksaan yang biasa saja ya. Untuk darah rutin dan keperluan yang lain-lainnya. Sementara untuk AGD sebenarnya idealnya secara khusus itu menggunakan darah arteri. Oke ya, pindah kita ke soal selanjutnya, soal nomor 4. Berikut ini hal-hal terkait persiapan dan teknik pengambilan darah arteri untuk AGD kecuali. Jadi 5 opsi ini ada satu yang kurang tepat atau tidak tepat. Yang arteri radialis, brachialis lebih dianjurkan untuk tusukan arteri. Yang B apabila memilih arteri brachialis, maka penting menilai sirkulasi kolateral tangan dengan tes Allen. Kemudian yang C, arteri yang akan ditusuk diidentifikasi dari denyutannya dan disterilkan dengan alkohol 70% diikuti dengan iodium. Jadi double ya, memberikan apa namanya antiseptik ekstern ya, dan iodium ya, desinfektan pada kulit. Yang D persiapkan persiring AGD khusus, atau yang E pulsasi darah ke dalam siring menunjukkan bahwa darah tersebut berasal dari arteri. Nah dari 5 statement ini yang tidak tepat adalah yang B. Apabila memilih arteri brachialis, maka penting menilai sirkulasi kolateral tangan dengan tes Allen. Jadi di sini tidak menggunakan arteri brachialis ya, tetapi menggunakan arteri yang lainnya yaitu radialis. Jadi harus dilakukan tes Allen. Oke, lanjutlah kita pindah ke soal selanjutnya ya teman-teman, soal nomor 5. Berikut ini yang tidak termasuk dalam komplikasi dalam pengambilan darah arteri untuk AGD. Komplikasi yang A hematoma, yang B arteriospasm, yang C emboli udara maupun bekuan, yang D reaksi anafilaksis, atau yang E gatal-gatal. Nah jadi dari 5 statement ini, 5 statement jawaban ini ada yang tidak tepat, yaitu yang E, gatal-gatal ya, yang dalam komplikasi di sini maksudnya komplikasi yang berat. Jadi hematoma itu menyebabkan bengkak ya, atau arteriospasm ini mengalami kejang pada arteri, atau adanya emboli gelembung ya, gelembung udara atau sumbatan berupa bekuan, atau reaksi anafilaksis. Jadi pasiennya ini mengalami sejenis kayak pingsan karena anafilaksis. Oke ya, jadi yang bukan itu adalah gatal-gatal, maupun ini gatal-gatal kategorinya juga mungkin reaksi dari alergi, tapi belum tentu gatal-gatal itu disebabkan karena proses pengambilan disu. Siapa tahu memang dia mengalami alergi pada kulit. Oke ya, itu saja teman-teman, sebanyak 5 soal plebotomi khusus analisa gas darah yang kita bahas kali ini di bagian 9 sebagai kelanjutan dari soal-soal untuk plebotomi yang sempat terpotong ya di bagian 8. Sampai jumpa di video selanjutnya, saya Marle pamit. Bye.